Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mario Yuliandro, jurusan Hukum Tata Negara semester 4B. Di sini saya akan mengulas beberapa materi yang telah diajarkan pada semester kemarin. Yang pertama adalah tentang daya ikat konstitusi. Materi yang kedua adalah konstitusionalisme dan negara. Materi selanjutnya adalah konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Berikutnya adalah konstitusi Indonesia. Selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya adalah sejarah ketatanegaraan, dan yang terakhir adalah materi tentang hak asasi manusia. Untuk materi yang pertama adalah tentang daya ikat konstitusi. Nah, berbicara konstitusi, tentu akan ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi daya ikatnya. Di antaranya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi daya ikat konstitusi. Yang pertama adalah faktor hukum, yang kedua adalah faktor politik, yang ketiga adalah faktor moral. Untuk faktor hukum adalah konstitusi mengikat sebab ditetapkannya oleh yang berwenang dalam membentuk hukum. Nah, dengan itu, hukum dipatuhi oleh masyarakat, namun tetap semua itu tergantung pada tingkat kesadaran dan ketaatan masyarakatnya. Yang selanjutnya adalah tentang faktor politik, yaitu dapat diartikan sebagai hasil dari sebuah aktivitas politik itu yakni hukum atau dalam pembuatan hukum. Sehingga konstitusi merupakan hukum dari hasil dari aktivitas politik. Sebabnya dikatakan aktivitas politik merupakan daya ikat kuat dalam sebuah konstitusi. Yang selanjutnya adalah faktor moral. Faktor ini dilandasi oleh kesadaran masyarakat itu sendiri mengenai hukum, sehingga masyarakat mampu bertanggung jawab atas hukum yang telah disepakati guna mewujudkan keteraturan dalam bernegara moral. Maksudnya bernegara. Moral berdampingan dengan budaya yang terdapat di suatu negara tersebut, sehingga faktor moral ini merupakan daya ikat yang sangat kuat atau vital terhadap suatu konstitusi. Materi selanjutnya adalah tentang konstitusi dan negara. Hubungan antara konstitusi dengan negara sangat erat. Negara dalam hal ini pemerintah tidak dapat melaksanakan kekuasaan tanpa konstitusi. Nah, demikian sebaliknya, konstitusi tidak akan terlahir tanpa adanya negara. Akan tetapi kelahiran sebuah konstitusi adalah kehendak dari rakyat. Sebab rakyatlah yang memiliki kedaulatan atas negara. Dalam pandangan Caesar, konstitusi digambarkan sebagai sistem ketatanegaraan dari suatu negara dan kumpulan dari berbagai peraturan yang membentuk serta mengatur pemerintah. Untuk materi selanjutnya adalah tentang konstitusi Madinah dan ketatanegaraan modern. Nabi Muhammad telah berhasil mendirikan negara Madinah untuk mengatur kehidupan. Bersama negara Madinah telah disepakati Piagam Madinah. Ada dua pendapat yang berbeda mengenai Piagam Madinah sebagai konstitusi. Yang pertama adalah pendapat yang tidak mengakui Piagam Madinah sebagai sebuah konstitusi. Pendapat kedua ini cukup beralasan bila dilihat pandangan Caesar yang menjelaskan bentuk konstitusi yang ideal adalah konstitusi itu harus singkat untuk menghindari kesulitan para pembentuk konstitusi memilih mana yang terpenting dan harus dicantumkan dalam konstitusi dan mana yang tidak perlu pada saat mereka akan merencanakan suatu konstitusi. Nah, sehingga hasilnya akan dapat diterima baik oleh mereka yang akan melaksanakan maupun pihak yang akan dilindungi oleh konstitusi tersebut. Nah, pandangan ini menempatkan kedudukan Piagam Madinah sebagai konstitusi negara. Memang pandangan ahli konstitusi mengisyaratkan keharusan adanya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, sehingga Piagam Madinah tidak dapat disejajarkan sebagai konstitusi modern. Pandangan ahli konstitusi merupakan syarat ideal sebuah konstitusi, namun secara keseluruhan Piagam Madinah telah memenuhi syarat sebuah konstitusi negara. Di samping itu, Piagam Madinah dapat diterima sebagai sumber inspirasi untuk membangun masyarakat yang pluralistik, memiliki relevansi yang kuat dengan perkembangan masyarakat internasional, dan menjadi pandangan hidup modern berbagai negara di dunia. Materi yang berikutnya adalah tentang konstitusi Indonesia. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang merupakan konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal ini, konstitusi yang dianut Indonesia tidak lain adalah Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar 1945 memuat dasar-dasar dan tujuan negara yang dibentuk pada masa awal pemerintahan Indonesia. Terdapat beberapa tujuan konstitusi yang perlu diketahui. Hal ini tidak lain berkaitan dengan berbatas-batasan yang diberikan pada pemerintah dan dalam melaksanakan dan mengatur pemerintahan. Batasan ini diberikan tentu saja tidak menghindari dan mencegah terjadinya tindakan yang melanggar wewenang dan merugikan masyarakat. Selain tujuan konstitusi, terdapat beberapa jenis konstitusi yang berlaku di Indonesia. Bukan hanya itu, beberapa jenis konstitusi ini tentu mempunyai fungsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, masyarakat perlu memahami tujuan konstitusi, apa saja jenis konstitusi, serta berbagai macam fungsi yang dijalankan. Dengan memahami konstitusi, tentu dapat memberikan kesadaran bagi masyarakat dalam menjalankan peran dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk materi selanjutnya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Nah, amandemen merupakan kegiatan melakukan perubahan resmi terhadap dokumen resmi tanpa melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kegiatannya, dilakukan perbaikan atau perlengkapan pada beberapa rincian Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Nah, berikut tujuan dan riwayat amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama adalah tujuannya. Yang pertama adalah untuk menyempurnakan beberapa aturan dasar dalam tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, ekstensi negara, demokrasi, dan hukum. Yang selanjutnya tujuannya adalah sebagai wujud respon pada tuntunan reformasi. Yang terakhir adalah amandemen 1945 dilakukan dengan tujuan mempertegas filosofis, historis, yuridis, sosiologis, politis, dan teoritis negara. Materi selanjutnya adalah sejarah tentang ketatanegaraan. Terdapat 7 yang saya tulis di sini. Yang pertama, pada masa penjajahan Belanda. Nah, sistem prakemerdekaan masa penjajahan Jepang. Yang pertama adalah masa penjajahan Belanda, sistem prakemerdekaan masa penjajahan Jepang. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini sampai sejarah sistem pasca RIAS gitu. Yang selanjutnya adalah tentang sistem prakemerdekaan masa Indonesia penjajahan Hindia Belanda. Yang ketiga, penguasa kedudukan Jepang di Indonesia menjanjikan kemerdekaan PPKI Jepang menyerah pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Yang keempat, sistem pasca kemerdekaan. Yang kelima adalah Republik Belanda masih ingin Indonesia Serikat Indonesia. Belanda mengakui RI berkuasa secara perundingan de facto Linggarjati. Yang keenam adalah pada masa presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat Undang-Undang Dasar 1950. Menteri-menteri ciri-ciri bertanggung jawab atas parlementer tidak jelas seluruh kebijakan pemerintah. Yang ketujuh adalah masa Orde Baru. Nah, untuk materi yang terakhir adalah tentang hak asasi manusia, tentu tidak asing bagi kita semua, yaitu kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia merupakan materi inti dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Modern. Keterkaitan antara konstitusi dengan hak asasi manusia juga dapat dilihat dari perkembangan sejarah. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran konstitusionalisme. Magna Carta pada tahun 1215 dan Partition of Right pada tahun 1628 adalah momentum perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan kekuasaan raja oleh kekuasaan parlemen atau House of Commons. Nah, setelah itu perjuangan yang lebihnya ternyata terlihat pada dalam Bill of Rights yang ditandatangani oleh Raja William III pada tahun 1689. Sebagai hasil dari pengelolaan politik yang dahsyat yang biasa disebut dengan The Glorious of Revolution. Glorious of Revolution ini tidak
saja mencerminkan kemenangan parlemen atas raja, tetapi juga menggambarkan tantangan kemenangan rakyat dalam pengelolaan yang menyertai perjuangan Bill of Rights, ya ini yang berlangsung untuk kurang dari 6 tahun selamanya. Nah, hak asasi manusia ini sangat penting sekali bagi kita, karena dengan adanya hak asasi manusia ini hak kita sangat dilindungkan gitu, mulai dari segala macam, mulai dari kepentingan hak asasi manusia berpendapat, dari memiliki hak tinggal, hidup, dan lain-lain gitu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.